Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode integrasi part 1 atau bagian 1. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan integrasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan metode integral substitusi. Yang pertama, aturan integral substitusi, jika U suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, di sini ya, jika U suatu fungsi yang dapat didiferensialkan atau diturunkan, dan R suatu bilangan rasional tak nol, jadi R tidak sama dengan nol, maka integral UX pangkat R, U aksen X dx sama dengan 1 per R tambah 1 UX pangkat R tambah 1 plus C. Jadi di sini pangkatnya karena integral, jadi pangkatnya bertambah 1 ya. Nah, di mana C adalah konstanta dengan R tidak sama dengan negatif 1. Di sini jika R-nya sama dengan negatif 1 tambah 1 kan sama dengan 0. Berarti nanti UX-nya pangkat 0. Nah, tidak boleh ya. Jadi R-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, metode integral substitusi, jadi dalam menyelesaikan masalah integrasi, pertama-tama kita mengusahakan untuk mengubah menjadi bentuk rumus dasar dengan menggunakan variabel lain atau substitusi. Jadi, nanti kita harus mengusahakan bentuknya menjadi bentuk integral U pangkat N du. Langkah-langkahnya, yang pertama, substitusi persamaan U. Jadi, nanti di dalam soal integrasinya, kita ambil pemisalan, kita misalkan dengan U, kemudian yang kedua kita cari turunan dari U, kemudian yang ketiga kita cari nilai dx. Nah, langsung ke contoh soal ya. Jadi, contoh soal yang pertama, integral 2x, x kuadrat tambah 4 pangkat 5 dx. Ya, integral 2x, x kuadrat tambah 4 dipangkatkan 5 dx sama dengan berapa? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, kita lihat dulu biasanya yang diambil untuk pemisalan adalah yang berada di dalam kurung kemudian dipangkatkan atau yang berada di bawah tanda akar gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada x kuadrat tambah 4 dipangkatkan 5. Nah, kita ambil pemisalan x kuadrat tambah 4. Jadi, U sama dengan x kuadrat tambah 4. Kita cari turunannya. Turunan dari U. Turunan dari U adalah DU. Ingat ya konsep diferensial pada kalkulus 1. Jadi, pada diferensial pangkatnya berkurang 1. Dikurang 1 pangkat variabelnya. Kemudian, pangkatnya dikalikan ke depan ke koefisiennya. Ini kan x kuadrat. Ya, di depan ini kan koefisiennya 1. 1 dikali 2, maka koefisiennya menjadi 2. 2. X pangkat X-nya dikurang 1. X pangkat 2 dikurang 1. dx. Ya. Jika konstanta 4 diturunkan, hasilnya 0 ya, tidak ada variabelnya. Karena dia kan di sini, pangkatnya di sini 4x pangkat 0. X pangkat 0. Ya. Jika diturunkan tidak ada. Jadi di sini hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 1 dx. 2 dikurang 1, 1. Berarti di sini 2x dx. du sama dengan 2x dx. Nah, kemudian kita ingin menentukan nilai dx. Maka kita pindah ruas saja. du sama dengan 2x dx. Ini kan 2x kali dx. Kalau kali pindah ruas ke kiri jadinya dibagi. Jadi du per 2x sama dengan dx. dx-nya tetap di sebelah kanan, du-nya tetap di sebelah kiri. 2x-nya pindah karena dia tandanya awalnya dikali, maka pindah ke kiri jadinya dibagi. Gitu ya. Nah, ini kan du per 2x sama dengan dx. Atau kita balik aja tulisnya sama jadi seperti ini, dx sama dengan du per 2x. Nah, ini kan sama aja dibalik ya. Nah, dari sini
Kita sudah punya 3 nilai. Yang pertama, kita punya nilai U. U sama dengan X kuadrat tambah 4. Yang kedua, kita punya nilai DU. Persamaan DU. DU sama dengan 2X dx. Kemudian kita punya nilai dx. Dx sama dengan DU per 2X. Nah, 3 modal kita itu kita gunakan untuk melakukan substitusi ke soal integrasinya. Jadi soal integrasinya tadi adalah integral 2X. X kuadrat tambah 4 dipangkatkan 5 dx. Maka sama dengan integral 2X yang X kuadrat tambah 4 ini kita substitusi. Nah, di sini kan sama. X kuadrat tambah 4 kita substitusi menjadi U. Jadi karena dia pangkat 5 berarti U pangkat 5. Dikali dx-nya juga kita substitusi. Nah, di sini dx-nya adalah du per 2x. Maka substitusi ke sini. Dx kita substitusi jadi du per 2x. Nah, selanjutnya ini kita nulisnya kita pindahkan aja supaya nanti bisa mempermudah melakukan operasi perkalian. Integral 2 pangkat 5 kali 2x kali du per 2x. Ini kan cuma dipindah aja 2x kali u pangkat 5. Di sini saya tulis 2 u pangkat 5 dikali 2x. Nah, ini kan 2x kali du per 2x. 2x sama 2x kan bisa dicoret ya. 2x per 2x coret. Sisanya integral u pangkat 5 du. Nah, sudah jadi u pangkat 5 du. Bentuk ini sudah langsung bisa kita integralkan. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Caranya sama seperti integral biasa, integral tak tentu biasa. Jadi di depan koefisiennya 1, berarti 1 per 5 tambah 1, 6. Berarti 1 per 6. U-nya pangkatnya juga bertambah 1. U pangkat 5, 5 tambah 1, 6. Jadi U pangkat 6. Jangan lupa plus C. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita kembalikan ke bentuk semula sebelum disubstitusi. Substitusi ke bentuk semula. U-nya kan sama dengan X kuadrat tambah 4. Maka kembalikan. 1 per 6 U pangkat 6 plus C. Maka di sini 1 per 6, U-nya diganti jadi X kuadrat tambah 4 pangkat 6 plus C. Gitu. Mudah kan ya? Baik, contoh selanjutnya ya. Nah, ini contoh yang kedua, bentuknya bentuk akar ya. Jadi, integral akar dari 2X dikurang 3 dx. Dx-nya di luar akar ya. Jadi, akar 2X kurang 3 dx sama dengan berapa? Nah, jadi kita melakukan pemisalan lagi. Kita ambil pemisalan U. Jadi, U-nya sama dengan yang berada di bawah akar. U sama dengan 2X kurang 3. Maka kita cari turunannya. Turunan dari U, berarti DU. DU sama dengan, ini kan X-nya pangkat 1 ya. Nah, X-nya pangkat 1. X-nya pangkat 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian dikali X, X-nya pangkatnya dikurang 1. X pangkat 1 dikurang 1 dx. Nah, konstanta tidak kita turunkan. Nah, selanjutnya dari sini X pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti nilai DU sama dengan 2 dx. Sama seperti tadi kita mau mencari nilai dx. Dx tetap di ruas kanan, DU tetap di ruas kiri. Angka 2 ini yang pindah ke ruas kiri. 2 kali dx. Berarti pindah ke ruas kiri jadi dibagi 2. DU per 2 sama dengan dx. Atau dx sama dengan DU per 2. Nah, kita dapat 3 modal ya. U sama dengan 2x dikurang 3. Yang kedua, DU sama dengan 2 dx. Yang ketiga, dx sama dengan DU per 2. Nah, sekarang kita mulai substitusi. Integral, ini soalnya tadi. Integral akar 2x kurang 3 dx sama dengan 2x kurang 3 di sini sama dengan U. Berarti akar 2x kurang 3. Berarti sama dengan akar U. Dikali. Di sini kita punya dx. Dx-nya sama dengan du per 2. Ya, du per 2. Kita ganti dx sama dengan du per 2. Dah, sampai sini. Selanjutnya,
akar U, ya ingat ya, akar U itu sama dengan U pangkat setengah atau U pangkat 1/2. Nah, ini kan DU per 2. Bisa kita buat menjadi setengah DU, kan sama saja ya. DU per 2 itu sama dengan setengah DU. 1/2 DU. DU per 2, sama saja. Nah, di sini karena dia ada koefisien bisa kita pindah ke depan sebelum tanda integralnya. Berarti integral U pangkat setengah dikali setengah DU itu sama dengan setengah dikali integral U pangkat setengah DU. Yang setengah ini saya pindah ke depan sebelum tanda integral. Nah, tujuannya untuk mempermudah ya. Jadi, setelah ini kita hitung aja integralnya. Integral U pangkat setengah DU. Nah, U pangkat setengah. Di depan U kan koefisiennya ini 1. Ini setengahnya biarin aja di sini. Nah, ini koefisiennya 1 kali setengah. 1 kita tulis aja di sini 1 per setengah tambah 1. U-nya U pangkat setengah tambah 1. Karena diintegralkan pangkatnya bertambah 1. Ya, saya ulangi ya. Jadi setengah tetap di sini setengah. Yang integral ini, integral U pangkat setengah itu kan di depan ini koefisiennya 1. Berarti 1 per setengah tambah 1. U-nya juga pangkatnya setengah tambah 1. Plus C. Setengah tambah 1 sama dengan 3/2. Nah, ini setengah tambah 1 sama dengan 3/2. Jadi setengah dikali 1/3/2 U pangkat 3/2 plus C. 1/3/2 berarti sama dengan 1 dikali 2/3. Sama dengan 2/3. Berarti di sini persamaannya menjadi 1/2 dikali 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, ini kan 1/2 kali 2/3. Ini 2 di sini 2 coret. Sisanya 1/3. 1/3 U pangkat 3/2 plus C. Sudah ketemu yang ini, maka kita kembalikan ke bentuk semula pemisalannya. U itu tadi dimisalkan di sini ya. U itu sama dengan 2X dikurang 3. Nah, jadi U sama dengan 2X dikurang 3. Maka hasil akhirnya adalah 1/3, 2X kurang 3 dipangkatkan 3/2 plus C. Ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Silakan dicoba agar lebih paham. Jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, jadi ini ada 5 soal. Nanti contohnya misalnya nomor 1, tentukan hasil dari integral X kali akar X kuadrat tambah 1 dx. Nah, nanti yang ini yang di bawah akar bisa dimisalkan jadi U. Jadi U sama dengan X kuadrat tambah 1. Gitu ya. Nanti dicoba dulu ya. Mudah, insya Allah bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.